Apa dua kawannya juga ada di situ? Seorang bocah banyak tingkah dan seorang kakek bau pesing. Lahidung Besar gelengkan kepala. Hantu muka dua menatap tajam pada kakek bernama Lahidung Besar, lalu pandangannya turun pada sosok buntung paha yang digendong si kakek. Aku sudah bisa menduga-duga apa yang terjadi, tapi kau harus menerangkan mengapa Lapicak Kanan berada dalam keadaan seperti ini. Siapa yang mencelakainya? Priangsa Putih atau pemuda bernama Wiro Sableng itu? Kakek mata picak dalam gendongan kakek hidung besar keluarkan erangan panjang sementara darah masih mengucur dari pahanya yang buntu. Hantu muka dua, aku tak tahan. Sekujur tubuhku terasa panas, panas sekali. Hantu muka dua perhatikan buntungan di paha Lapicak Kanan. Ini bukan luka biasa. Sebagian pahanya yang masih bersisa kelihatan hangus seperti dipanggang. Kakek bernama Lasuning Maut mendongak, matanya berkaca-kaca. Dari mulutnya keluar suara bergumam. Setelah meniup sulingnya satu kali, kakek ini usut-usut air matanya. Wahai hantu muka dua, sahabatku kini terkena sambaran kapak sakti milik pemuda bernama Wiro Sableng itu. Jahanam besar, kalian bertiga ternyata tidak becus. Dua muka hantu muka dua kembali berubah menjadi wajah raksasa menggigitkan. Sebenarnya mudah bagi kami untuk membereskan pemuda itu, malah Priangsa Putih telah kami tawan. Apa? Hantu muka dua tersentak. Di mana peri itu sekarang? Aku sembunyikan di sebuah sumur melintang dekat jalan masuk ke istana kebahagiaan di sebelah utara. Jangan bermain culas, Lahidung Besar. Gadis itu harus kau bawa ke hadapanku. Aku sudah lama menyarang dendam terhadapnya. Walau aku tidak boleh membunuhnya, tapi aku sudah lama berniat untuk merampas kehormatannya. Bahkan aku akan membuatnya hamil mengandung, agar segala kutuk jatuh pada dirinya. Hantu muka dua basahi bibirnya dengan ujung lidah berulang kali. Rangkukannya turun naik dan dua wajah berubah menjadi wajah dua orang pemuda galak. Ini pertanda bahwa dirinya telah dirasuki nafsu birahi kotor. Hantu muka dua, wahai, kau tentu tidak lupa, bukankah kita sudah membuat perjanjian? Jika aku berhasil meringkus Priangsa Putih, maka peri itu akan menjadi bagianku untuk bersuka-suka sebelum kau masukkan ke dalam ruang penyiksaan, ruang obor tunggal. Memang kita sudah membuat perjanjian, tapi aku kuasa untuk merubah segala perjanjian. Apa seorang raja diraja seperti aku harus mendapatkan barang bekas? Kau memberi sisa padaku, Lahidung Besar. Katakan berapa nyawa yang kau miliki. Tampang raksasa kembali muncul di dua wajah hantu muka dua. Wahai hantu muka dua, kau adalah junjungan dan raja di raja segala hantu, pembangun kerajaan kebahagiaan, penguasa tunggal di istana kebahagiaan. Mana aku berani membantah. Jika kau memang menginginkan Priangsa Putih, aku akan membawanya ke sini. Peri itu telah menghancurkan tempat kediamanku terlahulu. Dia menimbun dengan lahar panas. Mengenai riwayat hantu muka dua sebelumnya, baca dalam serial Wiro Sableng berjudul Priangsa Putih, ada di channel ini. Apa perintahmu? Akan kami patuhi, wahai hantu muka dua, kata kakek bernama Lahidung Besar. Panas, sekujur tubuhku panas. Hantu muka dua, aku tak tahan. Ucapan itu kembali meluncur dari mulut kakek bernama Lapicak Kanan. Sekujur tubuhnya dijalari racun senjata sakti berbentuk kapak milik pemuda bernama Wiro Sableng itu, menjelaskan Lahidung Besar. Tak usah khawatir, aku akan mengobatinya. Aku akan memberikan kesembuhan padanya, kata hantu muka dua pula. Dia melangkah mendekati Lahidung Besar yang mendukung kakek buntung Lapicak Kanan. Tangan kanannya diangkat ke atas lalu secepat kilat diayunkan ke bawah. Kepala Lapicak Kanan langsung pecah. Manusia tak berguna. Apa guna hidup berlama-lama, kata hantu muka dua. Saat itu wajahnya beberapa ketika berubah menjadi muka raksasa, kemudian kembali ke muka lelaki separuh baya. Lahidung Besar merasakan tengkuknya menjadi dingin. Sosok Lapicak Kanan yang telah jadi mayat terlepas dari gendongannya. Tapi sebelum menyentuh lantai, kaki kanan hantu muka dua telah menendang hingga mayat itu mencelat mental sampai beberapa tombak. Hantu muka dua usap-usap telapak tangannya satu sama lain. Dia melirik pada Lasuning Maut lalu berpaling pada Lahidung Besar. Tadi kau menyatakan sebenarnya kalian dengan mudah bisa membereskan pemuda dari negeri asing itu. Nyatanya kalian memang tidak mampu. Apa yang terjadi? Hantu muka dua membentak membeliak. Ada seorang berkepandian tinggi menolong pemuda itu, jawab Lahidung Besar. Kau tahu siapa? Lasuning Maut bergumam keras lalu tiupkan seluruh tengkoraknya. Matanya tampak berkaca-kaca seperti tadi. Jangan cengeng, hantu muka dua pada kakek berambut ijuk putih yang selama ini kemana-mana selalu didukung oleh Lapicak Kanan. Hantu muka dua berpaling pada Lahidung Besar. Kau tahu atau tidak tahu siapa adanya orang yang membantu Wiro?
Orang ini tidak menunjukkan diri, tapi kami berdua yakin dia adalah orang yang selama ini menjadi tanda tanya besar di negeri Latala Silam, yaitu si penolong budiman. Tampang hantu muka dua mendadak sontak berubah menjadi tampang kakek-kakek pucat. Ini satu pertanda, selain kaget dia juga merasa tidak enak. Bagaimana kau bisa yakin, wahai hidung besar? Hantu muka dua ajukan pertanyaan. Orang itu lepaskan pukulan tebaran sinar hitam yang ada serpihan-serpihan aneh. Apalagi kalau bukan pukulan menebar budi. Yang diantamnya saat itu adalah pukulan menebar budi hari ketiga. Mendengar keteranganlah hidung besar, sepasang mata hantu muka dua mendelik besar. Lalu dia usap-usap mukanya sebelah depan berulang kali. Dalam hati dia membatin, pukulan menebar budi hari ketiga saja sudah membuat anak buahku kelabakan. Belum lagi pukulan menebar budi hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Siapa adanya manusia satu ini harus diselidiki, diringkus dan dihabisi. Tapi mungkinkah dia dewa yang turun ke bumi melakukan penyamaran? Hantu muka dua memandang pada dua kakek di hadapannya lalu berkata, aku melihat pertanda buruk. Sudah 11 malam aku seolah melihat wajah-wajah aneh. Beberapa kali aku melihat gambar bunga dalam lingkaran. Sayang Lagandrung dan Lagandri sudah mampus. Kalau mereka masih hidup, mungkin bisa memberi keterangan yang kuharapkan. Selama ini kabut rahasia selalu menyelubugi kehidupanku. Aku tidak pernah tahu asal usulku. Aku juga tidak tahu siapa ayah, siapa ibuku. Wahai, sambil bicara rawan seperti itu, hantu muka dua usap-usap bagian bawah lengan dekat ketiak kanannya di mana terdapat tanda berbentuk bunga dalam lingkaran. Jujuran, raja di raja segala hantu, mengapa kau bicara seolah memperhatikan kelemahan hati, kerendahan jiwa? Ucapan hidung besar membuat hantu muka dua seolah tersadar. Kau betul, wahai hidung besar. Percuma aku mengakui diri sebagai raja di raja segala hantu di negeri Latala Silam. Percuma aku membangun istana kebahagiaan sebagai pusat kekuasaan kerajaan baru. Percuma aku dijuluki hantu segala keji, segala tipu, dan segala nafsu. Sebelum kita lanjutkan apa yang akan dilakukan hantu muka dua terhadap pria angsa putih yang akan ditawan oleh hidung besar dalam bab berikutnya, kita ikuti dulu serangkaian kejadian pada masa puluhan tahun silam. Lelaki yang membekal parang terbuat dari batu biru di tangan kanannya itu hentikan lari di ujung jurang. Memandang ke bawah sesaat, dia jadi tercekat. Jurang batu dalam sekali. Celaka, tak mungkin aku terjun. Dia silangkan parang di depan dada lalu berpaling ke belakang. Belum selesai dia membuat gerakan, tiba-tiba sesosok tubuh melayang di udara, membuat gerakan berjumpalitan 2 kali. Di lain kejap sosok ini sudah tegak di hadapannya dengan muka menyeringai garang dan membersihkan nafas menyapu panas sampai ke permukaan nafasnya. Lo tumpangan, tempat larimu sudah putus. Kau hanya punya 3 pilihan: mampus bunuh diri menerjun jurang, mati di tanganku, atau menyerahkan jimat hati dewa padaku. Orang yang memegang parang biru mendengus lalu meludah ke tanah. Selama parang biru masih berada di tanganku, jangan kau berani mencari mati, wahai Lasedayu. Lasedayu si muka garang tertawa bergelak. Parang langit biru hanya ciptaan alam. Apakah sanggup melawan diriku, wakil para dewa di negeri Latala Silam ini? Kau bermimpi atau mungkin juga mengigau. Sudah sejak 20 tahun lalu kau tidak lagi menjadi wakil para dewa di muka bumi ini. Hak perwakilanmu telah dicabut karena para dewa meragukan kesetiaan dan kelurusan hatimu. Buktinya, saat ini kau sengaja mengejar aku, memaksa untuk mendapatkan benda yang bukan hakmu. Aku memaksa. Kau tidak mau menyerahkan, wahai. Sungguh buruk bakal jadinya dirimu, wahai tumpangan, ujar Lasedayu pula. Terserah padamu, aku sudah siap berjibaku sampai tetes darah terakhir, sampai hembusan nafas penghabisan. Latumpangan geser kedua kakinya memasang kuda-kuda kokoh. Sayang sekali, otakmu dirasuk 1000 kebodohan dan hatimu dihantui 1000 kepicikan. Kau sebelum memilih mati daripada menyerahkan benda yang kuminta. Tapi aku masih memberi kesempatan sekali lagi agar kau mau berpikir. Kau mau menyerahkan jimat hati dewa itu padaku agar bisa selamat? Latumpangan menggeleng. Jimat ini titipan dewa. Aku tidak akan menyerahkan kepada siapapun. Wahai, benar-benar sangat disayangkan. Lasedayu gerakkan 10 jari tangan kanannya. Siap. Jari-jari tangan itu keluarkan suara berkeretakan. Bersamaan dengan itu, mulutnya membentuk serangai burung. Serahkan jimat hati dewa. Lasedayu membentak sambil ulurkan tangan kanannya, meminta. Suara bentakannya menggelegar sampai ke dalam jurang.
Sepasang matanya membelalang, menyeramkan. Namun Latumpangan tidak takut. Bukan jimat yang akan kau dapat, mu akan makan paraku. Tangan kanan Latumpangan berkiblat. Ya! Sinar biru berkiblat begitu parang langit biru membabat ke depan. Lasedayu cepat tarik tangannya yang diulurkan. Sambaran angin pedang terasa dingin dan membuat tubuhnya sebelah depan tergetar. Memaksa kakinya bergeser, tersurut setengah langkah. Dalam hati dia berkata, parang langit biru boleh juga. Tapi persetan, siapa takut? Kaki kanan Lasedayu menyapu ke depan, berusaha menendang betis kiri Latumpangan yang diserang membuat babatan menukik untuk menangkis sekaligus membacok kaki lawan. Namun serangan Lasedayu itu hanya tipuan belaka. Begitu sinar biru pedang bertabur ke bawah, dihentakkan kaki kirinya. Saat itu juga tubuhnya melesat setinggi 2 tombak. Sambaran parang batu lewat menderu. Dari atas, tangan kanan Lasedayu menyambar ke arah batok kepala Latumpangan dalam kecepatan luar biasa. "Pecah kepalamu!" teriak Lasedayu. Latumpangan rundukan kepalanya. Sambil selamatkan diri, dia tusukkan parang langit biru ke arah dada lawan yang mengambang di atasnya. Lasedayu kertakan rahang, menggerang marah karena dia tahu bagaimanapun cepatnya hantaman tangannya ke kepala Latumpangan, ujung parang lawan akan menembus dadanya lebih dahulu. Masih melayang di udara, Lasedayu pergunakan kaki kiri untuk menendang, namun luput. Sementara itu, parang biru terus menusuk ke atas. Lasedayu keluarkan teriakan keras, Bersamaan dengan itu, dia membuat gerakan aneh. Tubuhnya seolah terbanting ke samping. Latumpangan percepat gerakannya menusuk. Rasakan! Rasakan! Teriaknya. Pedang biru amblas di tubuh sebelah kanan Lasedayu, tapi ternyata hanya menusuk di celah sempit di antara ketiak dan rusuk lawan. Walau selamat, tapi Lasedayu tahu betul bahaya besar yang akan mengancamnya. Jika lawan bertindak cepat dan sigap, mata parah yang sangat tajam itu bisa merobek tembus daging dan memutus tulang-tulang iganya. Dan memang itulah sepertinya yang akan dilakukan oleh Latumpangan. Tangan kanannya diputar sedemikian rupa, tapi bukan untuk menyayat ke arah tubuh, melainkan dibabatkan ke belakang untuk memutus lengan kanan Lasedayu. Lasedayu yang tahu bahaya segera jatuhkan tubuhnya ke bawah. Parang lawan yang ada di ketiaknya seolah dijadikan tempat luncuran. Sebelum bagian tajam mata perang berputar, dengan tangan kirinya Lasedayu mencekal pergelangan tangan kanan Latumpangan. Sesaat kemudian tangan kiri Lasedayu ikut meremas jari-jari lawan, lalu 2 kali suara patahan tulang hampir tak terdengar karena lenyap di tindih jeritan Latumpangan. Perang langit biru jatuh tercampak kerontangan di tanah yang berbatu-batu. Latumpangan sendiri tersurut beberapa langkah sambil matanya melotot memandangi tangan kirinya yang memegangi lengan dan jari tangannya yang kanan yang telah hancur. Remasan 10 jari hantu, desis Latumpangan menyebut ilmu lawan yang mencideranya. Tiba-tiba, seperti kalap, Latumpangan berteriak keras, lalu tangan kirinya laksana kilat menghantam berulang kali. Ya! Tubuh Lasedayu terangkat sampai 3 kali berturut-turut begitu jotosan Latumpangan mendarat susul menyusul di dadanya. Puaskan hatimu Latumpangan, pukul terus sesukamu, sukata Lasedayu menyeriur. Kembali Latumpangan menghujani tubuh lawan dan dengan pukulan keras-keras. Kembali sosok Lasedayu terangkat ke udara, bahkan kini dari mulutnya kelihatan ada darah mengucur, tapi dia masih saja bisa menyeringai. Cukup Latumpangan! Tiba-tiba Lasedayu berteriak. Tangan kiri kanan berkelebat ke sekujur tubuh lawan, mulai dari kepala sampai ke dada. Suara patahan dan hancurnya tulang terdengar mengerikan berulang kali. Remasan 10 jari hantu bertubi-tubi menghantam Latumpangan. Sosok Latumpangan terhuyung-huyung tak karuan dan dari mulutnya keluar jerit kesakitan tak berkeputusan. Tulang batok kepalanya amblas, tulang kering dan tulang pipinya sebelah kanan hancur. Darah berselemak menutupi wajahnya. Itu masih ditambah lagi dengan tulang bahu kiri kanan yang remuk serta 2 tulang iga melesak patah. Lasedayu tertawa bergelak. Aku menawarkan madu, kau lebih suka racun. Wahai, silahkan kau teguk sendiri. Lasedayu. Lasedayu keparat. Aku pasrah mati, tapi kau juga harus ikut mampus bersamaku, kata Latumpangan dengan suara keras namun sambar bergetar. Tiba-tiba Latumpangan melompat nekat merangkul tubuh Lasedayu. Lalu dengan sekuat tenaga dia menarik Lasedayu ke tepi jurang. Niatnya rupanya adalah untuk menjatuhkan diri bersama-sama lawannya ke dalam jurang batu. Tentu saja Lasedayu tidak mau mati konyol begitu rupa. Dengan tumit kirinya Lasedayu menginjak gagang parang langit biru yang tergeletak di tanah. Begitu gagang melesat mental ke atas, segera disambarnya dengan tangan kiri. Setelah itu terdengar jeritan Latumpangan. Matanya terpentang besar, membeliat ke udara. Rangkulannya pada tubuh Lasedayu terlepas. Sosok Latumpangan perlahan-lahan melosok
ke bawah, lalu terkapar terlentang di tanah. Parang langit biru miliknya menancap di tubuhnya, menembus pinggangnya dan dari kiri ke kanan. Pada saat itu, di langit sebelah utara mendadak menggelegar suara guntur dibarengi kilatan cahaya terang. Sesaat Lasedayu terkesigap. Aneh, langit cerah, tidak ada mendung apalagi hujan. Mengapa ada gelegar guntur? Dasar balap petir, batin Lasedayu. Namun dia tidak mau memikirkan keanehan itu lebih lanjut. Dengan cepat dia berjongkok di samping mayat letumpangan, menggeledah di balik pakaian orang itu. Di pinggang pakaian letumpangan yang terbuat dari kulit kayu yang sangat tebal, dia menemukan benda yang dicarinya, sebuah kantong sebesar kepalan tangan, terbuat dari sejenis daun yang sangat liat. Lasedayu menggunakan kuku-kuku jarinya yang panjang hitam untuk merobek kantong daun. Dari dalam kantong itu muncul sebuah benda berbentuk segumpal daging berwarna kemerah-merahan. Gumpalan daging ini bergerak berdenyut-denyut seolah hidup. Jimat hati dewa, desis Lasedayu dengan suara serta tangan bergetar, seringai buruk menyeruak di mulutnya. Namun laksana direnggut setan, seringai itu lenyap ketika tiba-tiba dari langit sebelah utara, di mana tadi menggelegar suara guntur disertai berkiblatnya petir, melesat sebuah benda berwarna merah. Belum habis kejut Lasedayu, tahu-tahu seorang kakek yang kulit muka tubuhnya berwarna merah telah tegak di hadapannya. Kakek ini memegang sebatang tongkat aneh yang mulai dari pangkal sampai ke ujungnya dikobari nyala api berwarna merah. Sepasang mata si kakek yang juga seolah dikobari api menatap tajam pada Lasedayu. Begitu dia membuka mulut dan berbicara, lidahnya tampak seperti dibuat dari api. Lasedayu, lekas kau serahkan jimat hati dewa itu padaku. Wahai, kau siapa? Tanya Lasedayu. Suaranya keras dan dalam hati dia menduga-duga siapa adanya makhluk aneh di hadapannya itu. Kobar api di dua mata dan lidah si kakek muncul dari atas langit menjilat ke depan. Aku wakil atau utusan para dewa yang datang diperintahkan untuk mengambil jimat hati dewa yang kini kau pegang itu. Si kakek ulurkan tangan kirinya. Ternyata telapak dan jari-jari tangannya itu juga dijilat api. Terkejutlah Lasedayu mendengar ucapan si kakek. Tunggu dulu, aku juga wakil para dewa di negeri Latala Silam ini. Antara kita berada dalam kedudukan yang sama. Jangan kau berani memerintah diriku. Lasedayu, kedudukanmu sebagai wakil para dewa seperti dikatakan langsung pangan telah dicabut sejak 20 tahun lalu. Para dewa sudah banyak murka padamu sejak lama. Hari ini kau membunuh Tumpangan dan punya niat jahat hendak menguasai jimat hati dewa yang bukan menjadi hakmu. Aku tidak sudi berbicara berpanjang-panjang. Serahkan jimat itu sekarang. Kau tidak sudi berbicara berpanjang-panjang. Aku tidak sudi menyerahkan benda yang kau minta. Lasedayu, kau berani menantang wakil para dewa? Suara si kakek bernada mengancam. Aku mau tahu, kau hendak berbuat apa padaku? Menantang Lasedayu. Si kakek angkat tangan kirinya yang memegang tongkat. Tongkat di tangan si kakek berubah menjadi sebuah cambuk api. Kau berani menggangkang, kau akan menerima asap. Si kakek yang mengaku wakil para dewa kembali gerakan tangannya. Petir api menggelegar dahsyat mengerikan berputar di udara, lalu menghantam ke arah kaki orang di hadapannya. Lasedayu berteriak kaget dan cepat melompat. Kaki celana kulit kayu yang di sebelah kiri hangus. Daging kakinya tampak terkelupas merah. Jahanam, beraninya kau mencelakai diriku, teriak Lasedayu. Dia hantam tangan kanannya, lepaskan satu pukulan tangan kosong. Si kakek cepat menyingkir ketika melihat satu sinar kuning berkiblat menyambarnya. Sambil mengelak, dia gerakan campur apinya. Nyala api panjang menembus kilatan cahaya kuning. Saat itu juga cahaya kuning bertabur berantakan dengan mengeluarkan suara letusan keras. Tangan kiri si kakek bergetar keras. Cambuk api yang dipegangnya mental ke udara. Dia cepat menguasai senjata itu, sementara Lasedayu terjajar sampai 3 langkah. Mukanya pucat, tangan kanannya seperti kaku. Kakek itu mampu menghancurkan pukulan tangan dewa warna kuning. Diam-diam Lasedayu menjadi kecut. Akan kucoba dengan pukulan tangan dewa warna biru yang paling hebat. Lasedayu lalu kerahkan tenaga dalam ke tangan kanan, dan tanpa menunggu lebih lama dia segera menghantam. Si kakek rupanya sudah tahu apa yang hendak dilakukan Lasedayu. Sambil menekuk lutut dan miringkan tubuhnya ke kiri, dia putar cambuk apinya begitu melihat cahaya biru benderu keluar dari tangan kanan lawan. Lasedayu berseru kaget. Cepat dia gulingkan diri di tanah ketika melihat cambuk api di tangan lawan menghancurkan pukulan dewa warna biru yang tadi dilepaskannya. Cambuk api mengejar dan menghantam ke arah Lasedayu 3 kali berturut-turut. 2 batu besar yang terkena hantaman cambuk api hancur berantakan, dan hancurnya berubah menjadi keping-keping merah membara. 2 kali Lasedayu berhasil lolos dari hantaman cambuk api. Namun kali yang ketiga dia tak mampu lolos. Cambuk itu mendarat melintang di permukaan dadanya, mulai dari bahu kiri bersilang ke pinggang kanan. Tubuhnya terpental
terpental ke udara sampai 2 tombak. Lasadayu terbanting dan terkapar di tanah. Di sampingnya, tanah yang tadi terkena hantaman cambuk kelihatan terbelah dalam dan hangus. Kakek wakil para dewa saat tatap sosok Lasadayu yang tak berkutik itu. Dia mendengus dan berkata, kematian semudah dan secepat membalik tangan. Mengapa manusia masih memperlihatkan ketinggian hati yang sebenarnya hanyalah satu kebodohan belaka? Kakek ini gerakkan tangan kirinya. Cambuk apinya kembali berubah ke bentuk semula, yakni sebatang tongkat berapi. Lalu dengan mulut komat kamit, dia melangkah mendekati sosok tak bergerak Lasadayu. Ketika dia membungkuk hendak mengambil jimat hati dewa yang masih berada dalam genggaman tangan kiri Lasadayu, tiba-tiba tidak disangka-sangka kaki kanan orang yang diduga telah menemui ajal itu melesat ke arah dada si kakek. Sang wakil para dewa menjerit keras, tubuhnya terpental 3 tombak, terbanting dan terpunggung pada sebuah batu bersandar. Dari mulutnya menyempur darah kental. Aku bertindak Rona, belum mati dalam itu rupanya. Kalau si kakek memandang ke depan, dilihatnya Lasadayu terbungkuk-bungkuk berusaha bangkit berdiri. Walau dadanya serasa hancur, si kakek cepat bangun. Tangan kirinya digerakkan, tongkat api kembali berubah menjadi cambuk menyala. Kali ini harus kuputus lehernya, harus kutanggalkan kepalanya. Si kakek berkomat kamit sambil berputar pergelangan tangan kirinya. Cambuk kiri bergetar, meliuk-liuk laksana seekor ular hidup. Begitu dia menyentak, maka cambuk api itu melesat ganas ke udara, mengeluarkan suara menggigitkan disertai nyala api seperti hendak membakar langit. Di depan sana, ketika cambuk api membuat 2 kali putaran di udara dengan segala kedahsyatannya, Lasadayu tiba-tiba menggerakkan tangan kirinya. Jimat hati dewa yang berupa gumpalan daging merah hidup itu dimasukkan ke dalam mulutnya, lalu dikunyah mentah-mentah. Kakek wakil para dewa berteriak kaget, "Tidak! Jangan lakukan itu!" Seperti orang kesurupan, Lasadayu mempercepat kunyahannya. Daging yang dikunyah keluarkan darah merah kehitaman dan mengucur dari dalam mulutnya. Dari tenggorokannya ada suara seperti serigala menggeram. Tak berkeputusan. Sepasang matanya menatap pembeliak garang pada si kakek. "Jangan Lasadayu! Jangan kau teladarin dalam mulutmu! Semburkan keluar!" Lasadayu tak peduli. Kunyahannya semakin cepat. Darah yang keluar dari mulutnya bertambah banyak. Lalu kuk. Jimat hati dewa ditelannya amblas ke dalam perut lewat tenggorokannya. Begitu sang jimat berada dalam tubuh Lasadayu, terjadilah satu hal luar biasa. Justru ini yang sejak tadi ditakutkan si kakek. Celaka wahai para dewa, celakalah negeri ini. Ampuni diriku, aku tak sanggup mencegah jimat itu berada dalam perutnya. Sakti telah mengalir dan bersatu dalam darahnya. Wakil para dewa menjerit sambil letukan diri. Sosok Lasadayu tampak bergetar hebat. Lalu dari dalam tubuhnya seolah ada satu cahaya biru membersit. Ketika cahaya itu lenyap, luka menganga yang melintang mengerikan di dada Lasadayu secara aneh mendadak sontak lenyap tak berbekas. Di saat yang sama lelaki ini merasakan tubuhnya sangat ringan, menjadi sangat ringan. Di dalam badannya seperti ada satu kekuatan yang sangat dahsyat yang siap meledak setiap saat. Ketika dia menggerakkan 2 kakinya dan tak sengaja mengalirkan tenaga dalam ke kaki itu, tanah berbatu yang dipijaknya amblas sampai 1 jengkal dan keluarkan kepulan asap. Dari mulutnya bercelemongan darah membersit suara menggereng. Matanya menyorot ganas memperhatikan cambuk api yang menderu dahsyat di udara, lalu menyambar ke arah lehernya. Jika saja Lasadayu tidak menelan jimat hati dewa, pada saat cambuk api melilit dan disentakkan dari lehernya, pastilah leher itu akan hancur putus dan kepalanya akan menggelinding di tanah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Cambuk api keluarkan suara berulang kali disertai kepulan asap seolah diguyur air. Lalu kelihatan bagaimana cambuk itu terputus-putus menjadi beberapa bagian. Begitu si kakek melompat kaget, dia lihat dan dapatkan cambuk apinya telah berubah kembali menjadi sebatang tongkat yang kini panjangnya hanya tinggal 2 jengkal. Kakek yang mengaku wakil para dewa, takdir telah berbalik menentukan hal lain. Hari ini kau terpaksa serahkan nyawamu padaku. Lasadayu maju mendekat sambil tertawa bergelak. Kau akan terkutuk seumur umur jika berani membunuhku, kata si kakek seraya melemparkan potongan tongkat ke arah Lasadayu. Benda berapi itu melesat menyambar tenggorokan Lasadayu. Sekali Lasadayu mengangkat tangan kiri, tongkat itu berhasil ditangkapnya, lalu diremasnya hingga hancur. Jarak antara kedua orang itu bertambah dekat, hanya terpisah 1 tombak. Tiba-tiba Lasadayu pukulkan tangan kanan. Serangkum angin yang memancarkan cahaya kuning berkiblat ganas menyambar ke arah si kakek. Pukulan tangan dewa warna kuning yang sebelumnya pernah dipergunakan Lasadayu untuk menyerang lawannya itu dan amblas tak berdaya ditangkis cambuk api milik si kakek. Namun kali ini si kakek tidak lagi memiliki tongkat ajaib atau cambuk saktinya.
Selain itu, jimat hati dewa yang kini telah menyatu dalam tubuh Lasedayu dan menjadi satu kekuatan dahsyat membuat pukulan itu menjadi berlipat ganda kehebatannya. Begitu cahaya kuning menghantam langsung, si kakek terpental masih melayang di udara. Tubuh sebelah kanannya yang terkena sambaran pukulan hancur di bagian bahu sampai ke sebelah kanan. Sisi kanan si kakek hanya tinggal satu gerakan atau lubang besar. Tulang-tulang iganya serta sebagian isi dada dan perutnya bisa terlihat dengan jelas. Darah mengucur menggelikan. Tapi aneh dan luar biasanya si kakek wakil para dewa itu sama sekali tidak menemui ajal. Sesaat dia masih berusaha berdiri. Dengan langkah sempoyongan, dia mendekati mayat Lutumpangan lalu mencabut pedang parang langit biru yang menembus tubuh orang itu. Semula, Lasedayu mengira si kakek akan pergunakan senjata itu untuk menyerangnya. Ternyata kemudian perlahan-lahan tubuhnya yang kini nyaris tinggal separuh itu melayang ke atas. Lasedayu berusaha mengejar sambil lepaskan satu pukulan lagi, yakni pukulan tangan dewa warna biru. Seperti diketahui, pukulan ini jauh lebih dahsyat daripada pukulan tangan dewa warna kuning. Akan tetapi, sosok si kakek sudah berada jauh di luar daya pencapaian pukulan. Namun Lasedayu sudah cukup puas. Dia bukan saja menciderai lawan, yang penting saat itu jimat hati dewa telah mendarah daging dalam tubuhnya hingga dia menjadi seorang sakti mandraguna luar dalam. Sebelum berkelebat menghilang ke ufuk langit ke arah utara, si kakek di atas sana keluarkan ucapan yang ditujukan pada Lasedayu. Wahai anak manusia yang berhati jahat, apa yang kau lakukan hari ini terhadapku kelak akan membuat jatuhnya kutukan para dewa terhadapmu. 2/3 dari hidupmu akan kau jalani dalam kesengsaraan. Aku akan meminta kepada para dewa agar hidup keluargamu merat-marit dalam sengsara. Jika kelak kau punya anak, maka kau tidak akan memiliki mereka. Si bungsu yang paling kau sayangi justru akan menjadi musuhmu yang paling besar di alam ini. Kakek gila. Wahai, kau boleh mengoceh, minta kutukan dewa, siapa takut? Lasedayu lepaskan pukulan tangan dewa warna biru, namun tak sanggup mencapai sasaran. Sementara si kakek yang tubuhnya nyaris tinggal sebelah sudah melesat lebih jauh ke atas dan akhirnya lenyap di langit sebelah utara. Beberapa belas tahun setelah kejadian di tepi jurang, wahai istriku Lupingitan, aku akan meninggal kamu dan anak-anak. Aku pergi tak akan lama, hanya sekitar 10 tahunan. Jika aku kembali, maka aku akan membawa kalian ke lembah Bulan Sabit. Di situ aku sudah membangun satu rumah besar untuk tempat tinggal kita yang baru. Perempuan yang bernama Lupingitan memandang sedih pada suaminya. Walau masa 10 tahun di negeri Tanah Silam sama dengan setahun di tanah Jawa, namun seolah tak sanggup dia menatap mata sang suami. Perempuan itu alihkan pandangannya karena tempat tidur besar terbuat dari batu berlapiskan jerami kering. Di atas tempat tidur itu terbaring 4 anak laki-laki masing-masing berusia setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun sesuai ukuran usia di negeri Tanah Silam yang tidak sama dengan negeri lainnya pada masa itu. Keempat anak itu tengah tidur nyenyak dalam dinginnya udara menjelang pagi. Lasedayu, wahai suamiku, sebelum kau pergi, apa kau tidak akan memberi nama dulu pada keempat anak kita? Mendengar pertanyaan istrinya itu, Lasedayu tersenyum. Sambil memegang bahu Lupingitan, dia menjawab, istriku, jangan kau merasa sedih. Aku memang sudah menyiapkan nama-nama sebuah nama untuk mereka. Nama-nama itu akan kusebut dan kuberitahu padamu kelak jika aku kembali 10 tahun mendatang. Suamiku, sebenarnya sejak beberapa tahun belakangan ini muncul banyak kekhawatiran dalam diriku. Aku sering mimpi buruk tentang dirimu, tentang keempat anak kita. Mereka... Lupingitan, orang di negeri Tanah Silam ini menyebut mimpi adalah sampai bunganya tidur. Buruk atau baiknya, yang akan terjadi adalah suratan para dewa yang dari atas langit. Justru, aku juga telah beberapa kali kedatangan dewa dalam mimpiku, wahai Lasedayu. Sepertinya ada yang tak disenangi para dewa terhadap kita sekeluarga. Lasedayu tersenyum, namun diam-diam dia teringat pada kejadian belasan tahun silam ketika dia berkelahi dengan wakil para dewa dan berhasil menciderai kakek itu. Walau hatinya mendadak tidak enak pada istrinya, Lasedayu tetap saja berkata lembut dan menghibur. Sudahlah Lupingitan, aku akan berangkat sekarang. Tenangkan hatimu. Lihat anak-anak kita. Mereka tidur nyenyak. Mereka gemuk-gemuk, semuanya tanda sehat. Dan lihat tanda bunga dalam lingkaran yang ada di bawah lengan kanan dekat ketiak mereka. Itu adalah tanda para dewa bahwa mereka akan menjadi orang-orang gagah di negeri ini. 4 putra Lasedayu dari istri bernama Lupingitan akan menjadi orang-orang hebat tanpa tandingan. Wahai, aku pergi. Jaga dirimu baik-baik. Lasedayu, kata Lupingitan sambil memegang tangan suaminya. Matanya entah mengapa mendadak saja berkaca-kaca begitu menatap keempat anaknya. Anak-anak itu, aku... Lasedayu merangkul istrinya lalu berbisik. Jika kau masih khawatir, aku akan usahakan mempersingkat perjalanan. Aku berjanji akan kembali dalam waktu 5 tahun. Lupingitan sandarkan kepalanya pada dada Lasedayu.
Kalau begitu janjimu, alangkah gembiranya hatiku. Pergilah wahai suamiku, jaga dirimu baik-baik. Di malam dingin menjelang pagi, Lasadayu tinggalkan anak istrinya di tempat kediaman mereka yang terletak di satu kaki bukit dekat aliran sebuah sungai besar. Lasadayu sampai di tepi sungai pada saat langit di ufuk timur kelihatan terang, pertanda sang surya segera akan muncul menerangi jagat. Dia menarik nafas dalam-dalam, hawa segar memenuhi rongga dadanya. Tepat, lelaki ini menghembuskan nafas dari dadanya, tiba-tiba telinganya menangkap suara menggemuruh dari arah hulu sungai. Lalu mendadak langit yang tadi mulai terang kini kembali menghitam. 2 kali kilat menyambar disusur oleh gelegar guru yang menggetarkan tanah. Wahai, ini satu pertanda alam yang tidak baik. Apa yang bakal terjadi? Membatin Lasadayu. Hatinya serta merta merasa tidak enak. Suara menggemuruh semakin keras dan dahsyat. Sepertinya ada air bah datang melanda dari hulu. Baru saja Lasadayu berkata begitu, angin keras bertiup. Tubuhnya sampai terpental 2 tombak. Dengan cepat lelaki ini menggapai satu pohon besar, tapi pohon itu tumbang dihantam angin. Langit tambah kelam, gelegar guru tiada berhenti. Hujan lebat mendadak turun. Air sungai bergerak aneh, lalu dari arah hulu tiba-tiba menderu gelombang air bah yang bukan olah-olah dahsyatnya. Jangankan semak belukar dan pepohonan, batu-batu besar yang ada di sepanjang tepi sungai porak-poranda dihantam air. Banjir 300 tahun. Seru Lasadayu menyebut air bah yang biasanya terjadi sekali dalam 300 tahun. Wajahnya tegang sekali. Dia memandang ke arah barat ke terusan tempat kediamannya. Anak istriku, aku harus kembali. Laksana terbang, Lasadayu melompat ke arah sebuah batu besar yang bergulingan dihantam air bah. Dari atas batu itu dia melayang dan injakkan kaki di atas sopangan pohon besar. Sesaat dia bingung, kemana lagi dia hendak melompat. Kemana mata memandang, hanya gelombang air yang terlihat. Tiba-tiba satu putaran air menghantam batang kayu di atas di mana Lasadayu berada. Celaka! Seru Lasadayu. Pada saat batang kayu di pijaknya mencelat mental, dia cepat melompat. Dari udara, jungkir balik 1 kali, lalu sebelum batang kayu itu menjadi tenggelam di dalam air, dengan cepat dia menggapai memegang batang kayu itu erat-erat. Malangnya, batang kayu itu meluncur deras ke arah sebuah batu besar. Benturan tak dapat dihindarkan. Lasadayu menjerit keras. Tulang punggungnya terasa seperti hancur luluh ketika tubuhnya sebelah belakang beradu keras dengan batu besar. Lelaki ini langsung jatuh pingsan, namun 2 tangannya masih tetap memeluk erat batang kayu yang merupakan satu-satunya benda penyelamat nyawanya. Lasadayu duduk terbungkuk-bungkuk di tanah yang becek. Sekujur tubuhnya terutama di sebelah belakang berdenyut sakit. Mukanya pucat dan pandangan matanya sayu. Kalau saja dia bisa meminta, rasanya saat itu dia lebih suka memilih mati. Perlahan dia turunkan tangan kanan yang sejak tadi dipergunakan untuk menopang keningnya. Memandang ke depan, dia hanya melihat tanah rata yang di sana sini masih digenangi air. Lasadayu sampai di tempat itu malam tadi, dan kini matahari menjelang tenggelam. Berarti hampir 1 hari penuh dia terduduk di situ, didera oleh rasa sakit di sekujur tubuh serta perasaan hancur dalam hati. Otaknya seperti mau gila menghadapi kenyataan ini. Rata semua, rumahku lenyap tak berbekas. Para dewa, wahai, tunjukkan padaku di mana mereka berada. Mengapa kau jatuhkan cobaan maha berat ini padaku? Anak istriku, Lupingitan, anak-anakku, apakah mereka masih hidup? Di mana mereka sekarang? Tenggorokan Lasadayu turun naik, dadanya terasa sesak, matanya berkaca-kaca. Suara isakannya tak bisa ditahan. Isakan ini kemudian berubah menjadi ratap tangis pemiliknya. Wahai, apa kesalahanku? Apa kesalahan anak istriku? Lupingitan, anak-anakku, di mana kalian? Lasadayu kembali letakkan tangan kanannya di atas kening. Kalau saja aku tidak pergi, mungkin aku masih bisa menolong mereka. Lasadayu kembali beratap. Dia tundukkan kepalanya hampir menyentuh tanah yang becek. Rasanya ingin dia menghujam dirinya dalam tanah dan mati terkubur di atas tempat bekas rumahnya itu. Lasadayu menarik nafas dalam-dalam. Pandangannya jauh ke depan tapi kosong. Dia ingat sesuatu. Tiba-tiba pelepisnya bergerak-gerak. Rahanya menggembung dan pandang matanya menjadi beringas. 2 tangannya dikepalkan di atas paha. Dari mulutnya keluar suara mewakili. Jahanam, ini pasti akibat ulah ucapan keji wakil para dewa itu. Seolah terngiang Lasadayu mendengar kembali ucapan wakil para dewa di masa kejadian belasan tahun silam. Wahai anak manusia berhati jahat, apa yang kau lakukan hari ini terhadapku kelak akan membuat jatuhnya kutukan para dewa terhadapku. 2/3 dari hidupmu akan kau jalani dalam kesengsaraan. Aku akan memohon kepada para dewa agar hidup keluargamu menarik dalam sengsara.
Jika kau punya anak, maka kau tidak akan memiliki mereka. Si bungsu yang paling kau sayangi justru akan menjadi musuhmu paling besar di alam ini. Sosok layak Rasa Dayung bergeletar. Ucapan keji itu agaknya telah menjadi kenyataan. Kutukan para dewa telah jatuh atas diriku. Sesaat setelah matahari tenggelam dan tempat itu diselimuti kegelapan, mendadak Rasa Dayung mendengar suara bisikan halus, seolah datang dari lubuk hatinya. Wahai Rasa Dayung, tiada gunanya kau berhibah diri duduk di tempat ini. Sampai 100 tahun pun kau di sini, kau tidak mungkin menemukan istri dan keempat anak. Bangkitlah, tinggalkan tempat ini. Cari anak istrimu, walau kau harus berjalan jutaan tombak dan menghabiskan waktu ratusan tahun. Wahai, siapa kau yang bicara padaku seperti itu? Rasa Dayung keluarkan suara seraya melanda berkeliling. Aku suara hati nurani. Aku ada dalam hati. Suara jawaban itu menggema di dalam dada Rasa Dayung. Lelaki ini usap mukanya berulang kali. Dia memandang berkeliling. Perlahan-lahan dia bangkit berdiri. Karang kecil di pantai barat negeri Tanah Silam itu adalah pusat arus air laut berputar. Tidak mengherankan kalau sepanjang hari, sepanjang tahun di sekitar pulau selalu terdengar suara seperti mengaum. Suara ini ditimbulkan oleh kencangnya arus yang berputar dan ditepis oleh derasnya tiupan angin laut. Serombongan burung camar melayang di udara. Beberapa di antara burung-burung ini memisahkan diri, lalu menukik turun ke tengah pulau di mana terdapat satu tonjolan batu karang rata. Burung-burung ini yang membawa rumput-rumput segar dalam jepitan paruh mereka hinggap di atas satu gundukan batu berwarna kehijauan berselimut lumut. Burung-burung camar itu kemudian mulai menggesek-gesekkan kaki masing-masing pada gundukan tempat mereka hinggap sambil mengeluarkan suara kicau berisik. Tiba-tiba gundukan batu berlumut itu bergerak. Di sebelah tengah ada bagian yang menyerupai sepasang tangan. Lalu di sebelah atas dua lubang kecil membuka, menyerupai mata. Astaga! Benda berupa gundukan berlumut itu ternyata satu benda hidup adanya. Ketika satu lubang lagi membuka, bagian atas di bawah lubang kecil itu tadi terdengarlah suara orang bicara. Kawan-kawanku, wahai camar laut, kalian datang lagi membawa makanan untukku. Aku sangat berterima kasih pada kalian. Sejak kakek yang memeliharaku meninggal dunia, jasa kalian tidak terhingga. Kalau kalian tidak selalu datang membawa rumput-rumput segar untuk makananku, pasti sudah sejak lama aku mulai jadi bangkai tulang belulang berserakan di puncak pulau karang ini. Burung-burung camar kembali menggesekkan kaki mereka di atas kepala makhluk aneh yang duduk di atas batu karang sambil keluarkan suara kicau tiada henti. Makhluk berlumut gerakan tangan kanannya. Satu persatu dia mengambil rumputan segar yang terjepit di paruh burung-burung itu. Lalu dimasukkannya ke dalam mulut dan mulai mengunyah makanannya. Sambil makan rumput, dia pergunakan tangan kiri untuk mengusap dan membelai binatang-binatang yang selalu datang membawa makanan untuknya itu. Kalian berjasa besar. Kalian memberikan nafas kehidupan padaku. Wahai burung-burung camar, aku tidak bakal melupakan budi kalian seumur umur. Burung-burung di atas kepala makhluk aneh itu keluarkan kicau riuh. Setelah semua rumput segar yang mereka bawa diambil dan habis dimakan, binatang-binatang itu merentangkan sayapnya lalu terbang ke udara, diikuti oleh pandangan sepasang mata si makhluk aneh. Dari mulutnya keluar ucapan setengah berdesah. Terima kasih wahai kawan-kawanku. 60 tahun. Sudah 60 tahun aku berada di tempat ini. Kalau menuruti kata-kata si kakek yang sudah meninggal itu, aku harus berada di sini sampai 10 tahun lagi. Setelah itu, aku harus masuk ke alam pengembaraan, menjajal segala ilmu kepandaian yang kumiliki sambil mencari tahu di mana dan siapa adanya ayah bundaku. Wahai makhluk di puncak batu karang tempat aku berputar, jika kau mengikuti petunjukku, kau tak perlu harus menunggu sampai 10 tahun lagi. Sebelum sang surya tenggelam hari ini, kau sudah boleh meninggalkan pulau karang. Makhluk di atas batu karang tersentak kaget. Dia mendongak ke atas. Di antara silaunya sinar matahari, dia melihat ada suatu benda berwarna merah melayang turun di sebelah utara. Belum sempat dia berkejap, benda ini tahu-tahu sudah sampai di hadapannya. Kejut si makhluk aneh bukan alang kepala. Sosok yang tegak di depannya saat itu adalah sosok seorang kakek yang keadaannya sungguh mengerikan. Sekujur badannya dikorbari api. Namun sosok sebelah kanan yaitu bagian bahu sampai ke pinggang hanya merupakan satu lubang besar menggidikan. Makhluk berlumut di atas batu bisa melihat isi dada dan perut dan genangan darah di dalamnya. Makhluk api yang sosokmu hanya tinggal sebelah. Siapa kau adanya? Apa maksud ucapanmu tadi? Yang ditanya menyeringai. Lidah api membersit dari mulutnya. Sepasang matanya juga memancarkan nyala api. Namaku Lama Nyala. Sejak 200 tahun silam, aku adalah wakil para dewa di negeri ini. Kau sendiri,
Apakah kau bisa menerangkan siapa adanya dirimu, wahai makhluk berlumut? Yang ditanya tergagau, lalu bungkam tak bisa menyahut. Makhluk berapi dari yang mengaku diri bernama Lamanyala tertawa mengekeh hingga lidah api keluar dari mulut, mata, dan sepasang telikanya. 60 tahun hidup di tempat terpencil ini. Kau tidak tahu dirimu sendiri. Bahkan kau tidak punya nama. Sungguh malang hidupmu, wahai makhluk berlumut. Untuk mengurangi kemalangan itu, biar saat ini aku memberi nama padamu, agar kau mengenali dirimu sendiri, dan aku mudah memanggilmu. Apakah kau suka kupilihkan sebuah nama untuk? Makhluk berlumut masih membisu. Kakek bertubuh api melanjutkan, aku akan menamakan kau Labahala. Makhluk berlumut yang sampai saat itu masih duduk di atas batu karang dongakkan kepalanya. Dua matanya memandang tak berkedip pada si makhluk api. Wahai, nama yang kuberikan padaku sungguh tak sedap didengar dan buruk sekali arti maknanya. Apa tak ada nama yang lebih baik dari itu? Si kakek bernama Lamanyala dan mengaku wakil para dewa tertawa menggelak. Berpuluh tahun, bahkan sejak kau masih berada di rahim ibu, aku sudah menyiram, memperhatikan keadaan dirimu serta meramal keadaanmu di masa mendatang. Mengingat siapa dirimu, maka nama itulah adalah nama yang paling tepat untukmu. Kau bukan ayahku, bukan pula kerabat keluarga aku. Apa aku memberi aku nama? Kembalinya menyala tertawa panjang. Makhluk berlumut, kau tahu apa tentang ayahku? Kau tahu apa tentang kerabat? Satu-satunya makhluk yang kau kenal adalah kakek gurumu yang sudah mati itu. Satu-satunya kerabat yang dekat denganmu hanyalah burung-burung camar yang selalu datang membawakan rumput makanan bagimu. Dan kau tidak tahu burung-burung itu sebenarnya adalah suruhan para dewa, hingga kau tak menemui ajal percuma di tempat terpencil ini. Sekarang, apakah kau tidak berterima kasih kepada para dewa di atas sana? Berani menolak nama yang kupilihkan? Terkejutlah makhluk berlumut. Sesaat dia hanya bisa berdiam diri. Labahala, kau dengar baik-baik. Kehidupan masa depan sudah ada dalam bayangan benakku. Aku akan memberi petunjuk dan kau hanya tinggal menjalankan. Kalau aku tidak mau mengikuti dan menjalani petunjukmu, kau mau berbuat apa, wahai Lamanyala? Tidak ada makhluk setololmu di muka bumi ini. Jika kau masih terus mendekam di tempat ini, apa yang akan kau dapat? Dan jika para dewa menghentikan anugerahnya melalui burung-burung camar itu, apa kau bisa bertahan hidup sampai 1 tahun di muka? Di tempat ini kau hanya mendapatkan angin, embun, terik panas, dan lumut. Guruku telah mengajarkan berbagai ilmu padaku. Itu sudah memberikan kepuasan tiada tara padaku. Kau punya ilmu katamu? Bagus. Tapi kapan kau mempergunakan ilmu itu? Apa yang kau dapat dari ilmu itu? Kau tidak lebih dari seekor cacing tanah terpencil di pulau celaka ini. Apakah kau akan menghabiskan hidupmu seumur umur di tempat ini? Sebaliknya, jika kau ikut pada petunjukku, kelak kau akan mendapatkan berbagai ilmu kesaktian mandraguna yang akan menjadikanmu makhluk tiada tandingan. Menurut guru, 10 tahun lagi aku boleh meninggalkan pulau, mengembara kemana aku suka, sambil memanfaatkan semua ilmu yang kumiliki. Aku sudah cukup puas dengan ilmu yang kumiliki. Aku tidak perlu ilmu tambahan, juga tidak dari kau, wahai makhluk api. Wahai, sungguh picik jalan pikiran. Rupanya lumut bukan hanya menutupi tubuhmu sebelah luar, tapi juga membungkus otakmu. Wahai, jangan kelewat menghina makhluk api. Aku akan kuperlihatkan padamu bahwa aku bukan makhluk bodoh. Habis berkata begitu, makhluk berlumut yang oleh wakil atau utusan para dewa diberi nama Labahala hantamkan tangan kanannya ke batu karang datar yang ada tepatnya. Batu karang amblas membentuk lubang besar, sementara pecahnya berkeping-keping melayang di udara. Makhluk berlumut meniup. Pecahan-pecahan batu karang itu yang sebelumnya sebenarnya telah hancur itu berubah, berterbangan menjadi debu dan luruh ke tanah. Kau bisa menghancurkan, tapi apakah kau sanggup mengembalikan batu karang itu ke bentuknya semula? Bertanya kakek api Lamanyala. Aku tak mengerti, jawab makhluk berlumut. Kau tidak mengerti. Lihat apa yang kulakukan. Ulurkan tangan kanannya lalu disapukan ke tanah. Debu hancuran batu yang karang yang tadi dipukul makhluk berlumut membumbung ke udara, menyatu kembali secara aneh. Si kakek gerakkan tangan kanannya 2 kali. Kali ketiga seperti dia memukul ke arah lubang batu di depan makhluk berlumut. Berlubang besar akibat hantaman pukulan tadi kini tertutup oleh gumpalan debu. Rata tak berbekas seperti keadaan semula. Labahala hanya bisa leletkan lidah menyaksikan kejadian itu. Kakek api menyeringai lalu berkata, sungguh hebat ilmu pukulan menghancur karang membentuk debu yang kau perlihatkan padaku. Wahai,
Bukankah itu nama pukulan yang barusan kau perlihatkan padaku? Makhluk berlumut tersikap kaget, tak mengerti bagaimana si kakek tapi tahu nama pukulan yang barusan dikeluarkannya. Makhluk berlumut yang aku beri nama Labahala, jika kau mengikuti petunjukku, kau akan mendapatkan berbagai ilmu yang jauh lebih hebat dari apa yang barusan kau perlihatkan. Kau tak perlu menunggu 10 tahun. Sebelum sang surya tenggelam hari ini, kau sudah boleh meninggalkan pulau ini. Terserah, apakah kau menerima berkah atau tetap jadi cacing tanah dengan sejuta ketololan. Makhluk berlumut berenung sejenak. Lalu dia bertanya, Petunjuk apa yang hendak kuberikan padaku, wahai kakek api? pertama, kau akan kuwariskan beberapa ilmu kepandaian yang akan membuatmu kelak menjadi makhluk tanpa tandingan di negeri Latala Silam. Semua akan tunduk padamu, dan kau akan menjadi raja di raja segala makhluk bergelar hantu yang ada di negeri itu. Dari guru saya pernah mendengar bahwa para hantu negeri Latana Silam adalah para tokoh sakti mandraguna yang sangat tinggi ilmu kepandaiannya. Kau tidak usah khawatir. Dengan ilmu yang kuberikan, mereka akan tunduk di bawah telapak kakimu. Kau akan menjadi raja di raja. Untuk itu kelak kau harus membangun satu kerajaan yang berpusat pada satu istana yang harus kau beri nama Istana Kebahagiaan. Di dalam istana itu, kau akan menemukan kesaktian dan kehebatanmu. Di dalam istana itu, kau akan membuat kebahagiaan dunia tiada taranya. Karena di istana itu akan berkumpul semua perempuan cantik 8 penjuru angin. Aku tanya, apa kau tidak suka hidup seperti itu? Si makhluk berlumut lelitkan lidahnya di ujung bibir. Perbuatannya ini sudah cukup memberi tanda pada kakek api bahwa orang di hadapannya itu menyukai apa yang didengarnya, dan berarti bersedia mengikuti apa-apa yang dikatakannya. Labahala, begitu kau menginjakkan kaki di negeri Latana Silam, maka kau berhak menyandang gelar hantu muka dua, dan dirimu adalah pelambang makhluk hantu segala keji, segala tipu dan segala nafsu. Labahala kerjitkan kening. Gelar dan pelambang yang dikatakan si kakek api sungguh angker terdengar di telinganya. Kakek lama hanyalah gelar dan pelambang yang kau sebutkan barusan. Si kakek angkat tangan kanannya yang dikobari api mulai dari bahu sampai ke telapak. Aku tahu apa yang ada dalam benak dan hatimu. Gelar dan pelambang yang kusebutkan tadi adalah paling cocok untukmu, karena aku akan membuatmu demikian rupa hingga kadarmu menjadi memiliki satu kepala dengan 2 muka seumur hidup. Aku Jangan bicara, jangan memutus ucapanku sebelum selesai. Kakek api membentak. Kobaran api di muka dan matanya menjilat ke depan, membuat makhluk berlumut cepat-cepat tarik kepalanya ke belakang takut terbakar. Dengarlah Bahala, sebelum kau tinggalkan pulau ini, kau wajib membersihkan diri di pantai pulau sebelah timur. Lalu begitu kau berada di negeri Latana Silam, maka kau akan memiliki kepala dengan 4 macam muka. Muka pertama adalah muka aslimu yang muka lelaki separuh baya. Putih di sebelah depan, itu muka jahatmu. Lalu hitam di sebelah belakang, itu muka baikmu. Muka kedua adalah muka seorang kakek pucat pasi, sama warna depan dan belakang. Kau akan memiliki muka ini jika kau berada dalam keadaan kaget atau takut. Muka ketiga akan muncul jika kau sedang bergairah atau naik nafsu terhadap lawan jenismu. Kau akan memiliki 2 muka anak muda yang sangat tampan, putih di sebelah depan, hitam di sebagian belakang. Muka terakhir adalah mukamu yang paling dahsyat. Wajahmu depan belakang akan berubah menjadi wajah raksasa jika kau sedang marah. Tidak terasa, si makhluk berlumur usap mukanya sebelah depan dan gosok-gosok kepalanya di sebelah belakang. Lamanya tertawa. Belum, kepalamu masih belum berubah, wahai Labahala. Kepalamu masih tetap memiliki satu wajah. Sekarang dengar apa yang harus kau lakukan. Begitu berada di negeri Latana Silam, pertama sekali kau harus mencari makhluk sakti bernama hantu tangan 4. Dia memiliki beberapa ilmu kesaktian. Satu yang paling hebat adalah ilmu pukulan bernama tangan hantu tanpa suara. Kau harus merampas ilmu itu dari tangannya. Dengan akal kejimu, kau harus menundukkan ke hantu tangan 4, karena saat ini dialah yang paling tinggi ilmu kepandaiannya. Selesai urusanmu dengan hantu tangan 4, kau harus mencari seorang berjuluk hantu lumpur hijau. Makhluk ini diam di satu tempat bernama Kubangan Lalumpur. Bari dia kau harus merampas ilmu kesaktian bernama hantu hijau penjungkir roh. Bila mana 2 tugas itu sudah kau selesaikan, maka kau harus pergi ke satu lembah di selatan negeri Latana Silam. Lembah ini bernama Lembah Seribu Kabut. Di situ ada seorang pertapa bernama Lasedayu. Kesaktiannya konon lebih tinggi dari hantu tangan 4. Jadi kau harus berhati-hati terhadap makhluk satu itu. Dia memiliki banyak ilmu kepandaian. Satu di antaranya adalah pukulan ganas bernama mengelupas puncak langit mengeruk kerak bumi. Semua ilmu yang dimiliki Lasedayu dengan mudah bisa kau dapati hanya dengan jalan mencungkil dan merampas pusarnya. Kau paham, wahai Labahala? Aku paham, wahai Lamanyala. Namun jika Lasedayu memiliki kepandaian tinggi, tentu sulit untuk mencungkil dan merampas puncaknya. Kau benar, tapi
Jika kau mempergunakan alat ini, pekerjaan ini akan mudah. Kakek api lalu memasukkan tangan kirinya ke dalam lubang di sisi kanan tubuhnya. Dari dalam rongga ini dikeluarkan sebuah benda yang diselimuti darah kental. Lamanya Labahala keringitkan hening. Dia tidak tahu benda apa yang dipegang si kakek api wakil para dewa itu. Si kakek mendongak ke langit, pejamkan matanya lalu meniup. Serta merta darah yang melumuri benda yang dipegangnya lenyap. Kini kelihatan wujud benda itu adalah sebuah sendok aneh bergagang pendek, terbuat dari emas murni, memancarkan cahaya kuning berkilauan. Ini adalah sendok pelangkah nasib. Dengan benda ini, dengan mudah kau bisa menggorek pusara sedayu. Ambillah, simpan baik-baik. Benda ini hanya boleh kau keluarkan pada saat kau siap mencungkil pusara sedayu. Jika telah selesai, kau harus pergi ke tepian pantai, menghadap ke utara, lalu buang sendok pelangkah nasib ke dalam laut sejarah gaib. Sendok ini akan kembali kepadaku. Si kakek api ulurkan tangan kanannya yang menyala. Dengan hati-hati Labahala ambil benda itu. Tangannya bergetar begitu memegang sendok emas dan kuduknya terasa dingin. Setelah memperhatikan sejenak, sendok pelangkah nasib dimasukkan ke balik sosoknya yang penuh lumut. Labahala, kelak kau akan menjadi raja di raja para hantu negeri Latala Silam. Dalam perjalanan hidupmu, ada satu pantangan yang kau harus ingat baik-baik, yaitu kau sekali-kali tidak boleh memburu perempuan, anak-anak ataupun orang dewasa, termasuk binatang betina. Wahai, mengapa begitu, kek? Tanya makhluk beremut. Pantangan sudah begitu kejadiannya. Tak ada pertanyaan untuk hal itu, dan tak ada jawabnya bagimu. Kata Lamanya pula, ada beberapa hal yang harus kau lakukan, wahai Labahala. Begitu hantu tangan empat jatuh dalam kekuasaanmu, kau harus memerintahkannya untuk pergi ke negeri 1200 tahun mendatang. Negeri itu disebut Tanah Jawa. Hantu tangan empat satu-satunya makhluk di Tanah Silam yang punya kesaktian untuk merampas jarak serta perbedaan waktu. Di Tanah Jawa yang dia harus mencari 3 manusia, yaitu pertama bernama Wiro Sableng, berjuluk pendekar kapak maut naga gede 212. Yang kedua, seorang bocah aneh dipanggil dengan sebutan naga kuning atau naga cilik. Yang ketiga, seorang kakek berjuluk si setan ngompol. Salah satu dari ketiga orang itu memiliki sebuah batu sakti bernama batu pembalik waktu. Batu itu harus kau dapatkan untuk mencegah orang-orang Tanah Jawa bisa masuk ke dalam alammu. Sebaliknya, dengan memiliki batu itu kau masih bisa masuk ke alam 1200 tahun mendatang. Bila mana kau berhasil menjejakkan kaki di Tanah Jawa, segudang ilmu kepandaian akan mudah kau dapatkan. Lebih dari itu, raja di negeri asing itu. Kakek Lamanyala, aku sangat berterima kasih atas semua petunjuk dan apa yang kau berikan padaku. Setelah membersihkan diri, aku akan segera berangkat menuju lembah 1000 kabut, tempat kediaman Sedayu. Namun wahai kakek Lamanyala, jika aku boleh bertanya, mengapa sampai aku memilih menerima sebuah berkah ini? Mengapa sampai aku yang terpilih menerima semua berkah ini? Si kakek api tertawa lebar. Ketika mulutnya terbuka, kobaran api menjilat-jilat keluar. Takdir dan perjalanan nasibmu sudah begitu, Labahala. Kau terpilih menerima rezeki besar. Sekarang dengar, masih ada 1-2 petunjuk lagi yang harus kau dengar dariku, wahai Labahala. 3 manusia yang kusebutkan tadi bisa menjadi bencana bagimu. Karena itu harus kau bunuh mereka setiap ada kesempatan. Tapi mereka juga memiliki ilmu kesaktian yang sangat tinggi. Darah yang mengalir di tubuh mereka bisa kau jadikan cairan sakti perendam senjata apa yang kau inginkan, hingga senjatamu bisa menjadi satu senjata mustika sakti mandraguna. Jadi bunuh dia, tapi ambil darahnya. Petunjuk selanjutnya akan sampai kepadamu melalui mimpi-mimpi. Terima kasih atas petunjukmu, kek. Kata makhluk berlumut lalu rundukkan tubuhnya ke depan sampai keningnya menyentuh tanah. Si kakek api tertawa senang. Dia ulurkan tangan kirinya menepuk-nepuk bahu Labahala. Karuan saja makhluk beruni kelojotan karena kobaran api yang ada di tangan si kakek langsung membakar bahunya, membuat lumut di bagian itu hangus kering. Aku pergi sekarang, wahai Labahala. Sudah tiba saatmu untuk mandi membersih diri. Habis berkata begitu, si kakek ulurkan tangan kanannya mencekal kuduk Labahala. Sekali dia menyentakkan tangan itu, maka melesatlah sosok makhluk berlumut itu, melayang di udara dan akhirnya jatuh ke dalam lautan kali pantai timur Tua Kalang. Labahala, bersihkan tubuhmu dari selimut lumut. Setelah itu pergi ke pantai sebelah selatan. Kau akan menemukan sebuah perahu. Kayu perahu itu menuju daratan negeri Latala Silam. Selamat jalan, wahai raja di raja segala hantu. Selamat jalan, wahai hantu segala keji, segala tipu, segala nafsu. Di dalam air laut, Labahala memandang berkeliling. Dia mendengar suara itu tapi sama sekali tidak melihat sosok si kakek api. Anehnya, ketika dia mengusap lehernya, lumut hijau yang telah bertahun-tahun membungkus tubuhnya hingga menyerupai lapisan batu terkelupas rontok. Labahala terkesigap, digosoknya bagian tubuh yang lain. Hal yang sama terjadi.
Labahala mengusap wajahnya beberapa kali, mengusap saja seluruh wajahnya serta merta menjadi bersih. Kembali ke Pulau Karang, ternyata kakek wakil para dewa di negeri Tanah Silam masih berada di tempatnya semula. Seringai lebar menguak di wajahnya, dari mulutnya meluncur ucapan, Lasedayu, dendamku puluhan tahun silam akan segera terbalaskan.